Hai guys, Shalom. Selamat datang di channel baru kami dari Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Batu Ampar. Saat ini, kami memiliki program baru, Walk with God. Perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Sebuah program yang bukan sekedar cerita, tapi perjalanan nyata. Perjalanan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, di saat suka maupun duka, di saat kuat maupun rapuh. Di sini, kita akan mendengar kesaksian hidup yang mungkin mirip dengan apa yang kita alami hari ini. Tentang jatuh, tentang kehilangan, tentang pergumulan. Tetapi juga tentang harapan, pemulihan, dan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kita juga akan melihat bagaimana iman itu tidak hanya disimpan, tetapi dijalani, dibagikan, dinyatakan melalui tindakan nyata dalam pelayanan, dalam penginjilan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena berjalan bersama Tuhan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang mau terus melangkah bersama Tuhan. Jadi, apapun keadaanmu hari ini, ingat, kamu tidak sendirian. This is your journey, this is your story, and this is Walk with God. Halo Shalom, perkenalkan nama saya Grace. Saya ingin menceritakan perjalanan hidup saya, bagaimana mempertahankan iman berjalan bersama dengan Tuhan. Sedari kecil saya sebenarnya dibesarkan di keluarga Advent. Hanya saja papa dan mama saya, keluarga saya ini, mereka tidak rajin ke gereja. Boleh dikata bisa dihitung dengan jari berapa banyak dalam setahun mereka berbakti pada hari Sabat. Sedangkan saya sendiri karena tuntutan dari sekolah bahwa saya harus melaporkan kemana saya setiap hari Sabat. Karena saya bersekolah bukan di sekolah Advent, saya harus melaporkan kegiatan saya di setiap hari Sabat di mana saya tidak bersekolah, saya izin untuk tidak sekolah. Akhirnya saya minta kepada orang tua untuk bisa diantar ke gereja. Mereka pun mengantar saya di depan pintu gereja. Saya ingat sekali ada diakones yang menyambut saya, dan itu adalah kali pertama saya datang ke gereja sendiri. Dan seterusnya oleh pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk dapat dengan setia bergereja setiap hari Sabat. Sampai akhirnya saya beranjak dewasa, saya kemudian menikah dengan orang Advent juga. Nah, karena perjalanan hidup sedari saya masih kecil, remaja, hingga dewasa, saya sudah terbiasa beribadah, sehingga itulah yang membuat iman saya menjadi kuat. Saya tahu bahwa pada hari Sabtu saya harus beribadah, sehingga ketika saya bersekolah, ketika saya bekerja, maka saya selalu meminta izin untuk tidak bekerja pada hari Sabat. Dan ketika kami pun menikah, mempunyai anak, kami mengajarkan anak-anak kami untuk menghormati hari Sabat. Kami memiliki 4 orang anak. Berjalan bersama dengan Tuhan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ada banyak hal yang kami lalui ya, secara pribadi saya, secara keluarga. Ada masa-masa di mana kami merasa seperti berjalan sendiri. Kami merasa bingung, kami merasa lelah, kami penuh dengan pertanyaan. Tetapi kami tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kami pasti akan dapat kelepasan. Tidak selamanya jalan itu mulus. Ada banyak hal dalam berumah tangga, dalam keluarga, yang membuat kadang-kadang kita terhenti, merasa bahwa Tuhan seperti kita hilang, di mana kita. Tapi
Saya percaya bahwa ketika kita mempercayakan diri, mempercayakan seluruh kehidupan keluarga kita kepada Tuhan, maka pasti akan ada jalannya. Saya ingin menceritakan satu hal yang dalam kehidupan keluarga kami yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, yaitu di mana hati kami secara keluarga, saya pribadi sebagai seorang ibu, merasa sangat hancur ketika kami harus kehilangan anak kami. Ketika anak kami yang tertua, tiba-tiba saja, saya katakan tiba-tiba karena tidak ada sakit yang sebelumnya, tidak ada tanda-tanda yang sebelumnya, kami harus melepaskan dia. Pada saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan kami, kehidupan saya, kehidupan suami saya, kehidupan keluarga kami. Karena anak kami ini adalah anak yang sangat kami harapkan. Dia sudah disekolahkan jauh-jauh, kami sekolahkan dia di luar negeri. Ketika dia selesai, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dan di saat kami merasa bahwa hidup kami sudah begitu sempurna, tiba-tiba kami harus rela untuk kehilangan dia. Kami bertanya pada saat itu, Tuhan, apakah ini memang benar-benar terjadi? Saat itu kami masih berpikir bahwa ini sesuatu, ini bercanda saja, ini prank saja. Tetapi ternyata itu benar-benar harus kami alami. Dalam kesedihan itu, saya harus bergumul dengan iman saya sendiri. Tapi akhirnya yang saya pegang adalah bahwa saya ini, keluarga saya, semua adalah ciptaan Tuhan. Maka sebagai makhluk ciptaan, kami harus mempercayakan hidup kami ini kepada Tuhan. Dan di tengah kekelaman masa-masa tersebut, firman Tuhan yang menguatkan saya dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Dan ayat ini yang menjadi pegangan keluarga kami. Kami juga diingatkan akan janji Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 4, bahwa Ia akan menghapus segala air mata dan maut tidak akan ada lagi. Kami percaya bahwa satu saat nanti kami akan dipertemukan dengan anak kami ini. Dan kami percaya bahwa apa yang kami alami sekarang ini membuat harapan kami bahwa kami akan bertemu kembali dengan anak kami menjadi kekuatan bagi kehidupan iman percaya keluarga kami. Perjalanan iman ini bukan berarti bahwa kita ini bebas dari air mata, tetapi kami percaya bahwa kami tidak akan berjalan dalam keputusasaan, bahwa Tuhan akan mengubah duka yang saya rasakan, yang keluarga kami rasakan itu. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami itu sanggup untuk melepaskannya. Dan sampai saat ini puji Tuhan, kami masih tetap dapat berdiri. Kami dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kami percaya juga bahwa apa yang kami alami ini bukanlah sesuatu hukuman bagi kami, tetapi itu merupakan berkat yang luar biasa. Biarlah kiranya pembicaraan singkat ini dapat menguatkan para pemirsa yang mendengar akan tayangan podcast kami ini. Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua.